menangis ketika melaksanakan sholat, apakah batal sholatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Saudaraku seiman seagama, menangis adalah ekspresi hati orang yang sedang berlebihan. Sedihnya berlebihan bisa menimbulkan nangis. Bahagianya berlebihan juga menimbulkan nangis. Karena yang menciptakan nangis itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana jadinya jika nangisnya seseorang itu ketika melaksanakan sholat? Apakah sholatnya sah atau batal? Sedangkan di dalam fikih itu yang membatalkan sholat itu kan ada 14 ya. Yang pertama yang berhadas ya. Yang nggak wudhu lah otomatis sudah nggak sah sholatnya. Kemudian dalam keadaan sholat misalnya ngentut, terus buang air kecil, itu batal. Kemudian yang kedua terkena najis, ya, sholat ya ketiban nya apalah tikus apa cicak itu najis. Kemudian aurat ya yang terbuka yang tidak buru-buru ditutup, nah itu juga membatalkan sholat. Nah kemudian yang keempat mengucapkan 2 huruf atau 1 huruf yang bisa dipahami, ini juga yang membatalkan sholat. Ini yang keempat dan seterusnya. Nah di antara 14 ini tidak ada yang namanya nangis salah satu di antara membatalkan sholat. Berarti kalau menangis sholatnya tidak batal dong? Nah belum tentu. Karena menangis ini termasuk hal lain yang bisa mempengaruhi batal dan tidaknya sholatnya seseorang. Mengenai ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama Syafi'iyah. Titik alasannya ada pada poin 4 yang telah kami sebutkan tadi, yaitu menyuarakan 2 huruf atau 1 huruf yang dipahami. Di sini contoh, biasanya imam itu ya di Mekah, di Madinah atau di masjid-masjid besar, saking menikmatinya sampai terseduh-seduh nangis gitu. Kemudian makmum ngeraung, semuanya nangis, biasanya di akhir Ramadan karena mau ditinggal bulan Ramadan. Itu bahagia dan sedih, akhirnya mereka itu ekspresinya yang luar biasa sehingga menimbulkan yang namanya nangis. Nah nangisnya kalau dipahami mengeluarkan suara ya, ini batal. Misalnya contoh cuk gitu dia, cuk gitu. Yang mana ada orang nangis begitu? Yang pasti orang menangis itu kebanyakan ya tidak bisa dipahami, hanya mengeluarkan suara aja. Tapi ada yang mengatakan di kalangan Syafi'iyah, apabila itu mengeluarkan suara kemudian bisa dipahami, ini batal yang namanya sholatnya. Mayoritas ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa menangis tidak membatalkan sholat. Mayoritas nih, yang tadi berarti minoritas ya, yang sedikit. Tapi yang lebih banyak asalkan tangisan itu tidak menimbulkan suara. Mana nangis nggak suara? Ada sih yang begitu, ada ya. Bila sampai menimbulkan suara minimal terucap 2 huruf maka sholatnya batal. Bagaimana ya nangis yang bisa mengeluarkan huruf? Itu huruf apa itu? Ya bisa dipahami nggak? Nah di sini kita harus ngaji lagi dengan ulama-ulama yang ahli di bidangnya ya. Tanyakan sama ulama-ulama yang sudah paham tentang ini. Saya kira kalau saya amati sepertinya orang menangis itu suaranya nggak ada yang bisa dipahami dah. Tapi dengan mengeluarkan huruf, kalau 2 huruf bisa dipahamin. Masa orang menangis kan nggak ada ya, nggak ada yang nangis begitu, nggak ada. Walaupun seperti itu dia juga nggak paham apa yang dibahasakan, kecuali seorang suami istri berantem, seorang istri nangis, besok masak apa, gue gak punya duit, nah itu kan bisa dipahami. Nah kalau nangisnya orang sholat begini, saya kira ya tidak ada yang bisa dipahami. Tapi karena ulama-ulama zaman dulu itu khususnya Syafi'iyah ya berpendapat kalau mengeluarkan suara sampai
sekitar ya 1 atau 2 huruf itu yang bisa dipahamin itu membatalkan sholat. Namun hal ini disanggah juga oleh Imam Muqabbil. Katanya pendapat yang benar adalah tangisan dalam sholat itu tidak membatalkan sholat sekalipun menimbulkan suara, karena menurutnya suara tangisan tidak termasuk pembicaraan. Nah, ini pendapat yang terakhir. Nah, kesimpulannya ulama kita itu ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Nah, kalau saya pribadi mengikuti yang tidak batal ya, karena saya juga terkadang ya nangis juga kadang kalau sholat, ya sholat tarawih khususnya, ya entah nangis itu ya karena sedih, entah nangis itu ya belum punya dapat THR, belum punya baju baru, ya terserah nangis apalah, yang penting kita tujuannya nangis sama Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan mau ikut yang mana saja, yang pasti ketika nangis semuanya tidak akan ada yang paham apakah suara itu berbicara atau suara tangisan, yang pasti kita tidak memahami kalimatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.